Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengatakan tak kuasa menahan tangis saat memberikan gambaran terkini terkait penanganan bencana banjir dan juga longsor yang menerjang Aceh pada Sabtu 29 November kemarin. Mualem ini berkata banjir dan juga longsor Aceh beberapa hari lalu ibarat tsunami kedua yang memporak-porandakan permukiman warga hingga menghilangkan sejumlah kampung. Dan menurutnya ada sekitar 4 kampung yang hilang disapu oleh banjir bandang hingga longsor seperti Kampung Sawang, kemudian Jambu Aye di Aceh Utara hingga kampung di kawasan Pesangan Biren. Dan untuk Mualem menekankan bahwa penanganan bencana banjir dan juga longsor yang melanda 18 kabupaten kota di Aceh ini harus dilakukan secara cepat, terukur, tanpa jeda. Dan percepatan pembukaan akses darat menjadi prioritas utama untuk memastikan logistik segera menjangkau masyarakat, terutama di desa-desa yang terisolasi, Tribuners. Dan dia juga menegaskan tugas pihaknya adalah melayani warga yang terdampak dan tidak boleh ada jeda kemanusiaan di lapangan. Situasi terkini setelah banjir longsor di Aceh pada Senin 1 Desember 2025. Sejumlah bantuan logistik dan juga perlengkapan di pengungsian sudah mulai ke daerah terisolir seperti di Kabupaten Aceh Tengah, kemudian Benar Meriah, Gayo Luas, dan Aceh Tamiang, Tribuners. Skala bantuan masih kecil karena menuju daerah terisolir saat ini hanya bisa menggunakan jalur udara dan jalan darat masih terputus. Sementara pemerintah sedang pembangunan jembatan Bailey di Biren Aceh Utara agar mobilitas untuk penyaluran bantuan ini bisa menggunakan jalur darat. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki juga menggambarkan keadaan wilayahnya sebagai nyaris kolaps dan tidak pernah separah ini sejak ia memimpin. Dalam sebuah video rapat darurat bersama Forkopimda Tribuners, suasana mencekam terlihat jelas di mana Al-Farlaki beberapa kali mengusap air mata saat memohon bantuan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia mengatakan dan mengajak juga bahwa pihaknya harus bergerak meski dengan segala keterbatasan yang ada. Dan saat menghubungi rekan redaksi kami, wartawan Tsunami News di Aceh, Al-Farlaki menegaskan bahwa kondisi Aceh Timur kini lumpuh total dan menurutnya seluruh 24 kecamatan di daerah tersebut terdampak banjir dan sebagian mengalami kerusakan ekstrim. Bupati menjelaskan Kecamatan Simpang Jernih dan Serbajadi menjadi wilayah yang mengalami kerusakan paling parah. Banjir bandang ini menghantam permukiman warga dan infrastruktur Tribuners. Namun informasi tersebut belum bisa dipastikan karena akses transportasi dan komunikasi ini terputus. Ditambah sejumlah ruas jalan tertimbun longsor. Alvar Laki sendiri menyebut kondisi ini mengingatkannya pada bencana tsunami Aceh 2004 lalu yang ia alami sebagai penyintas. Sementara itu, akses jalan nasional Banda Aceh menuju Medan tidak bisa ditembus dari dua arah. Situasi ini membuat bantuan dari luar daerah tidak dapat masuk hingga saat ini, dan di sisi lain stok logistik warga dikabarkan semakin menipis. Sementara Alvar Laki mengaku harus menggunakan uang pribadi untuk membantu masyarakat yang terjebak di titik-titik banjir. Bupati hanya bisa berharap bantuan logistik yang diangkut ke perang dari Pelabuhan Belawan segera tiba. Kondisi fasilitas kesehatan pun juga luluh lantak Tribuners. Rumah sakit tidak berfungsi, alat medis rusak, dan tenaga kesehatan kesulitan bergerak karena akses terputus. Ketika ditanya soal jumlah korban jiwa, Alvar Laki memperkirakan angkanya mencapai puluhan orang. Namun hal ini belum dipastikan, lagi-lagi karena minimnya koneksi dan laporan resmi. Untuk itu ia kembali memohon bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengirim bantuan logistik, alat berat, dan personel tambahan. Banjir bandang yang melanda Aceh menyebabkan kerusakan parah di berbagai sektor. Sedikitnya terdapat 295 titik jalan dan 146 jembatan rusak, membuat sejumlah wilayah kini terisolasi dan sulit untuk dijangkau. Jumlah tersebut merupakan data terbaru yang dihimpun Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh hingga Senin 1 Desember 2025 hari ini pukul 2 siang tadi Tribuners. Dari data yang dikumpulkan, terdapat kerusakan jalan sebanyak 295 titik, jembatan 146 unit. Ini dikatakan oleh juru bicara Posko Murtala Mudin.
Dan selain merusak ratusan jalan dan jembatan, bencana ini juga ikut menghancurkan ratusan fasilitas umum lainnya, seperti perkantoran sebanyak 138 unit, kemudian tempat ibadah 50 unit, sekolah 161 unit, pondok pesantren 4 unit. Kemudian dikatakan Murtalamuddin, banjir dan longsor ini juga merusak 71.380 unit rumah warga, kemudian 139.444 hektar sawah, dan 12.002 hektar kebun. Dan pasca banjir dan longsor yang melanda sebagian besar wilayah Aceh telah menyebabkan kerusakan parah di sejumlah titik, di antaranya adalah longsor di tepi jembatan Redu, Pidi Jaya, kerusakan pada jembatan Kota Belang Biren, serta longsor di Kabupaten Aceh Tamiang pada lintasan timur. Kemudian pada lintas tengah terus yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Benar Meriah, longsor terjadi pada badan jalan di kawasan Gunung Salak. Kondisi serupa ini juga terjadi pada jalur tengah yang menghubungkan Kabupaten Biren dan Aceh Tengah, tepatnya di Kecamatan Juli Biren, serta di kawasan Pinturi Megayu. Selain itu, jalur lintas menuju Kota Cane, Aceh Tenggara, hingga Kabupaten Gayo Luas juga mengalami longsor di beberapa titik. Sementara itu, jalur lintas barat menuju selatan Aceh hingga Kabupaten Singkil masih bisa dilalui, meskipun terdapat banjir dan longsor di beberapa lokasi. Kesempatan yang baik kehadiran kesana kalau itu Pak Kampung juga belum bisa jadi Aceh sekarang tsunami kedua. Jadi ini adalah kita untuk menyelamatkan mereka yang dapat korban. Mungkin lebih dahsyat ini ya, data yang valid belum bisa kami sampaikan karena terkendala komunikasi dengan lapangan. Ya, data mentah sementara bisa kami sampaikan. Kalau perkiraan yang meninggal itu sekitar 30 orang lebih perkiraan. Ya, data resminya nanti akan menyusul kami sampaikan setelah semuanya normal, komunikasi normal. Kemudian yang korban yang warga mengungsi itu 30.000 lebih ya yang mengungsi. Kemudian rumah yang rusak juga diperkirakan ribuan ya. Kemudian yang rusak berat juga begitu. Fasilitas pemerintah seperti Puskesmas itu beberapa lumpuh total. Alat-alatnya rusak semua, ambulannya juga tergenang semua. Bahkan petugas kita mengungsi. Obat-obatan kita sangat terkendala sekali karena banyak obat-obatan terendam. Ya, obat-obatan yang tersedia cuman hanya di Rumah Sakit Jubir. Kita sudah minta kemarin beberapa stok dan kita sudah distribusi ke pengungsi. Kita bawa ke pengungsi, kendalanya adalah petugas medis kita tidak ada. Karena petugas medis juga mengungsi. Ya, dokternya juga mengungsi. Ya, dokter ada terpisah dengan suami dia. Ya, sama halnya dengan kami. Kami bekerja di sini kadang istri dan anak juga korban pengungsian yang tidak bisa kita tembus saat ini. 2 hari lagi kami perkirakan kalau cuacanya membaik, airnya sudah turun, kita sudah bisa akses semua. Cuman 3 kabupaten ini yang belum kita bisa akses sama sekali, yaitu Penarun, Terbajadi Lokop, dan Sipangir. Apa harapan Pak Bupati terhadap pemerintah pusat? Ya, harapan saya Bapak Presiden harus bila perlu itu terjun langsung ke Aceh Timur untuk melihat bagaimana dampak kerusakan banjir ini. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah bencana skala kecil, maka ini adalah bencana skala besar. Kami sangat kewalahan sebagai pemerintah di daerah untuk menangani ini. Tanpa bantuan pemerintah pusat, tanpa bantuan pemerintah provinsi, kita tidak bisa mengatasi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.